dari topik yang waktu itu disampaikan Deka kan waktu itu apa ya tentang nilai diri. Aku yang inget ceritanya Deka kemarin minggu lalu tuh bagaimana kita memandang masalah bukan sebagai sebuah masalah, tetapi sebagai sebuah proses yang mendewasakan. Karena kadang iman kita tuh baru kelihatan beneran iman atau enggak saat diuji oleh waktu, oleh masalah. Kadang yang kita rasa itu iman ternyata mungkin hanya hubungan transaksional atau semacamnya sehingga kita tidak punya pemahaman atau pandangan yang benar, point of view yang benar tentang iman kita. Nah, kita ngomongin talenta. Mungkin kalau kita di sini ngomongin talenta, kita keinget tentang perumpamaan talenta ya. Ini aku bacain singkat aja. Matius 25 ayat 14 harusnya sampai 30, tapi kalau sampai 30 kepanjangan. Nanti mungkin teman-teman bisa baca sendiri aja. Ini pakai terjemahan sederhana Indonesia. Bunyinya kayak gini, Matius 25 ayat 14 sampai 15. Keadaan kalian yang menantikan kerajaan Allah bisa digambarkan seperti cerita ini. Ada seorang kaya yang bersiap-siap pergi ke luar negeri. Sebelum berangkat, dia berkata kepada beberapa pegawainya, "Aku akan menitipkan kepadamu masing-masing sejumlah keping uang perak atau talenta kalau kita zaman baru ya. Kembangkanlah itu sebagai modal usaha dengan segala kemampuanmu." Lalu dia membagikan uang itu kepada para pegawainya menurut kemampuan mereka masing-masing. Pegawai yang pertama menerima 150 kilo perak atau 5 talenta. Pegawai yang kedua menerima 60 kilo perak atau 2 talenta. Dan pegawai yang ketiga hanya menerima 30 kilo perak. Kemudian orang kaya itu berangkat. Nah, di cerita tentang perumpamaan ini, singkat cerita, orang yang menerima 5 talenta mengembangkan, orang yang menerima 2 talenta mengembangkan, orang yang menerima 1 talenta enggak. Dia takut, dia malah ngubur talentanya, sehingga pada saat si orang kaya atau tuannya kembali, tuannya memanggil hamba-hambanya, menanyakan kabar, lalu si hamba pertama dan hamba kedua menyampaikan kalau mereka masing-masing bisa mengembangkan talentanya. Si orang kaya itu puas bahagia, mengizinkan itu untuk mereka miliki. Tapi dia kaget saat menemukan hamba yang ketiga ternyata tidak mengembangkannya dengan alasan takut, dengan alasan bilang kalau tuannya itu orang yang jahat, dia menanam dari apa yang tidak, dia menabur dari apa yang tidak dia tanam. Lalu si tuannya ngomong, yaudah harusnya lebih baik kamu 1 talentanya kamu kasih ke orang yang hamba pertama. Singkat cerita kayak gitu. Nah, gambaran talenta ini, eh gambaran di kepala kita tentang talenta itu seringkali berupa bakat atau skill spesialisasi tertentu ya. Misal menggambar, mewarna, melukis, berbicara di depan umum, memasak, skill-skill yang spesialisasi. Padahal kalau sejatinya kita lihat, hmm, talenta tuh nggak hanya berbicara tentang itu. Kalau kita memahami secara konteks yang lebih dewasa, saat si tuan tadi menitipkan talenta ke hamba-hambanya, itu menurut literatur Yahudi, talenta itu sama dengan pikadon. Jadi mempercayakan sesuatu bisa berupa barang, bisa berupa bakat, bisa berupa harta kekayaan, hidup, waktu, kesempatan, tubuh untuk bisa dikembangkan atau dikelola oleh si pengelola atau kita. Kita perlu melihat talenta dari kacamata yang berbeda. Coba kita eh, lihat goalnya ini dulu ya. Jadi kita punya 3 goal, 3 topik utama. Yang pertama kita punya point of view tentang talenta yang aku harap sih teman-teman bisa
berubah point of view tentang talenta lagi. Karena aku merasa rata-rata orang, terutama mungkin masa-masa umur 20 sampai 25 atau mungkin yang lebih dari 25 juga masih merasakan kalau ditanya talentamu apa, dia bingung jawabnya. Kenapa? Karena mungkin ini pengaruh sama culture kita sekolah ya. Kita sekolah ini kan selalu dibanding-bandingkan. Sehingga kita nggak berani menyebut kita punya talenta A atau B. Karena kita takut saat kita ngomong, misal aku punya talenta gambar. Ah, coba gambar gitu aja, si B juga bisa. Nah, karena dibanding-bandingkan, kita akhirnya nggak berani men-state kalau kita punya talenta. Kita terbiasa mengerjakan tugas, mengerjakan sesuatu diam-diam, tapi nantinya membuahkan hasil. Jadi kita tidak terbiasa hidup dalam culture yang berani nge-state talentanya apa. Kecuali mungkin untuk orang-orang yang cukup berprivilege, dia benar-benar dalam support system yang bagus, keluarganya juga mencoba memberikan privilege-privilege dengan mungkin ngelesin dan lain-lain, supaya dia bisa merasakan kalau dia punya talenta. Tapi sebenarnya kebanyakan dari orang nggak punya privilege itu. Jadi kalau dilepas dengan sistem culture pendidikan yang apa adanya itu, semua orang kalau tanya talentanya lebih baik menjawab enggak. Ya semua orang merasa lebih aman untuk menjadi tidak tampil supaya kalau dia berprestasi dia mungkin bisa dapat pujian daripada dia mencoba tampil tapi ternyata nantinya tidak dapat pujian. Nah, ini aku mau tanya ke siapa yang hadir ya? Aku jadi nggak bisa lihat orang yang hadir ya di sini ya. Yang seingat di kepalaku ya. Jenister. Jenister, menurut Jenister, kalau katakanlah Jenister itu dikasih satu talenta, 1 miliar, Jenister mengibaratkan itu sebagai satu talenta, 3 talenta, atau 5 talenta. Berapa? Halo, terdengarkah suaraku kok? Ya ini dengar barusan. Gimana? Iya, tadi tadi aku jawab 5 talenta kok. Oh, 5 talenta. Kenapa? Seperti Iya, ini alasannya. karena ini kan 1 miliar kan banyak. 1 miliar banyak. Oke. Iya. Thank you, Jenister. Sekarang aku mau tanya ke Medi. Aku juga 5 kok. Alasannya? Soalnya menurutku itu jumlah yang besar. Oke, jumlah yang besar. Terus kita coba tanya ke Cilia. Cilia Ya, ada? ada. Hmm. Baru saya lagi ini ya, lagi nge-browsing. Satu talenta itu berapa rupiah? Tunggu ya. Kalau satu Oh, nggak talenta, apa menurut mungkin 5, bentar. Oke, Tiga deh, tiga deh, tiga deh. alasannya? Alasannya, 3. Kenapa 3? enggak kan aku pernah pernah dengar kayak dia kan satuan kayak bisa jadi satuan upah gitu kan kok. Jadi nggak tahu sih di kepala logika aku ya mungkin dia tadi kan aku sempat nyari tuh dia dia kira-kira setara berapa rupiah kalau dia 300 sampai 500 berapa nih? 300 sampai 500 juta mungkin berarti 1 miliar itu kira-kira mungkin tiga ini tiga talenta alasannya gitu. Oke, thank you. Ya, nah tadi kan punya point of view masing-masing ya. Kemarin aku waktu bikin ini sempat diskusi dengan Ola. Buat orang yang terlahir kaya raya atau konglo, yang mungkin uang jajannya itu 200 ribu sehari, itu saat dia beranjak di usia kita, mungkin dia ngelihat 1 miliar bukan sebagai
uang yang besar. Dia ngelihatnya satu talenta. eh Buat kita mungkin rata-rata kita ngelihatnya tuh sebagai 5 talenta. Nah, kenyataannya tidak ada ukuran yang pasti untuk menyatakan 1 miliar itu 1 talenta, 3 talenta, atau 5 talenta. Itu tergantung bagaimana kita menganggap uang itu atau nominal itu cukup untuk kita atau enggak. Aku mau kasih lihat satu video sedikit. Suara masuk nggak ya? Gimana cara biar suara masuk, Li? Oh, Pas share screen ada centangan audio nggak kok? Karena start broadcast nggak deh. Kayaknya kalau dari iPad emang nggak bisa deh kok. Oh, aku join dari laptop deh. Sebentar. Aku sudah dikasih ini. Oh, gimana aku menjadikan Kevin satunya supaya bisa share screen? Hostnya deh kok kayaknya. Mungkin dari Ko Abed berarti yang bisa allow permission. Coba Kev. Oke, ya bisa. Nggak ada. Oh, share sound ada. Comparison is the thief of joy, and the cold truth is that it doesn't just steal your happiness, it steals your focus, your gratitude, your momentum. Not because other people are winning, but because you're measuring your chapter 1 against their chapter 20. You're comparing your behind the scenes to their highlight reel, your rough draft to their final edit, your starting line to their finish line, and then you wonder why you feel like you're losing. But you're not losing, you're just playing a rigged game. You see, comparison doesn't measure progress, it measures insecurity. It takes your wins and makes them feel small. It takes your growth and makes it feel slow. It takes your journey and makes it feel pointless. All because someone else is further ahead on a completely different path. But what no one tells you is that when you compare your messy middle to their polished ending, you rob yourself of the only thing that actually matters, your progress. The only person you should be better than is the person you were yesterday. Ask yourself, are you stronger than you were last month? Are you wiser than you were last year? Are you closer to your goals than you were when you started? Because that's the only comparison that matters. Your timeline is not their timeline. Your path is not their path. Your success is not their success. You're not running their race, you're running yours. And the moment you stop looking sideways and start looking forward, everything changes. Ya, ada sponsor TikToknya. Nah, kembali tentang video tadi. Tentang video tadi itu kita belajar. Kita dapat sesuatu apa? Ini kata-kata yang bagus. Aku temuin kata-kata ini, comparison is thief of joy. Apa yang kita rasa itu awalnya besar atau awalnya wow, saat kita mencoba membandingkan itu dengan orang lain, kita jadi mengecilkan nilainya kita. Saat kita misal tiba-tiba dapat 1 miliar, kita ngerasa itu 5 talenta. Tapi kalau ternyata ada door prize lain, teman kita dapat 10 miliar, kita jadi ngerasa 1 miliar itu kecil. Oh, ternyata cuma cukup buat beli rumah, nggak cukup buat modal usaha lainnya. Sedangkan teman kita yang dapat 10 miliar, kita ngerasa, oh dia bisa lebih eh, pensiun dini, sudah financial freedom, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya semua kembali tentang point of view.
Hmm, apa yang kita miliki sekarang, tadi saat kita tahu apa yang dititipkan ke kita, baik itu harta kekayaan, baik itu hidup, waktunya kita, tubuhnya kita, kesempatannya kita, segala yang melekat dalam dirinya kita, itu sesuatu yang kalau kita nggak pernah membandingkan dengan orang lain, itu kita mensyukuri. Mungkin buat kita yang ngerasa cemas, anxious, di umur-umur yang mungkin sudah kerja, kalau kuliah mungkin masih nggak se-anxious itu ya, tapi buat orang-orang yang sudah kerja, struggle-nya cari kerja, kecilnya mungkin merasa kecil dengan gaji yang didapat, mungkin merasa beban kerja yang nggak sebanding dengan teman-temannya, dia jadi nggak bisa menikmati, mensyukuri posisinya dia saat itu. Padahal, kenyataannya orang-orang yang mengembangkan talenta itu mereka semua berangkat dari apa yang melekat di dirinya mereka. Contohnya gini, coba kalau aku mau tanya di DK, Dik, menurut dirimu, kamu terlahir hidup di dunia ini, kamu tuh dikasih sama Tuhan kesempatan berapa talenta? Ya. Hmm, kesempatan apa soal talenta ya? Aku ngerasa aku dikasih 10 sih. Kenapa dikasih 10? Aku selama aku hidup aku banyak lewati apa banyak ngerasa ada kesempatan A, ada kesempatan B, banyak melalui A itu menurutku ya ya aku nggak tahu ya kesempatan itu bisa aku lihat sebagai talenta. Kalau tadi mau ditanya 1 miliar itu berapa talenta, ya aku bisa jawab itu cuma satu sih. Oke. Hmm, aku mau tanya Devina. Devina masih on cam? Masih on nggak ya? Atau lagi perjalanan pulang? Ada. Oh, Gimana ada. kok? Dev, menurutmu di hidupmu sekarang Tuhan kasih kamu berapa talenta? Berapa ya? 3 kali ya kok. Soalnya kan udah ngelewatin sekolah, udah lulus kuliah. Ini di tahap yang ketiga, yaitu kerja. Dan baru awal-awal banget, jadi 3 kali ya? Apa 2? Antara itulah kok, bingung juga. Oke, thank you Devina. Olip, Lip, menurutmu Tuhan kasih kamu berapa talenta, Lip? Enggak ya kok, aku kok enggak nyambung ya kok. Eh, Banyak mungkin ya kok. Kenapa Karena kan banyak? tadi Koko ngomong kan talenta tuh harta, kekayaan, hidup, waktu, kesempatan dan lain-lain. Aku merasa Tuhan banyak ngasih aku kesempatan kan, yang ngasih aku eh bakat juga, ya itu. Sing, apa aku sih nggak nyambung ya kok? Oh, nggak apa-apa, Aduh. nggak apa. Oke, terus aku mau tanya dari tadi 3 orang yang ku tanya ke Deka dulu. Dik, menurutmu kalau kamu lihat orang di home sini, siapa orang di home sini yang menurutmu mengembangkan talentanya? Hmm, aduh agak bias sih Vin ya karena Nggak apa-apa, memang subjektif. nggak terlalu kenapa? Memang pertanyaannya memang pertanyaan subjektif. Jawabannya sangat bisa bervariasi. Oh, aku pernah kenal sekilas aku rasa Andre sih. Kenapa? Dia dia di ceritanya dia Coba aku sebentar pernah sebelum sebelum dengerin jawabanmu, hmm, kita tanya Andri. Andri, hmm. kamu ngerasa dirimu dapat berapa talenta, Andri? Aku hmm, kalau talenta ya mungkin 2 kok. Wah, oke. Kenapa? 2 karena eh, sebenarnya ya gimana ya, 2 karena aku melihat hidupku yang sekarang
kalau aku bandingkan sama orang lain, sepertinya belum seperti orang lain yang punya lebih daripada aku. Jadi mungkin aku cuma mau bilang dua aja. Oke, thank you. Sekarang kita kembali ke Deka. Kenapa kamu melihat Andri sebagai orang yang mengembangkan talenta, Dik? Hmm. Oh itu, aku jawab kenapa ya. Mm-mm. Jadi ceritanya aku pernah satu kereta Solo Jogja sama Andre, aku ngobrol-ngobrol. Aku rasa beberapa perjalanan dia kayak dia punya usaha, dia juga terlibat pelayanan, terus ya aku agak lupa. Tapi ada beberapa beberapa hal yang aku rasa itu satu hal yang bernilai sih buat Andre, bagi Andre gitu. Gue juga kaget juga Andre ngerasa nilainya dua ya. Gue ngerasa Andre Oke, banyak. Terima kasih, Kak. thank you, Deka. Tadi pertanyaan kedua, tadi orang kedua yang kutanya, oh Devina. Dev, menurutmu siapa orang di home ini yang mengembangkan talentanya? Siapa ya? Kok Abed kali ya? Cici Kenapa? ya, ya. Jangan jawab kenapa dulu. Sekarang aku tanya Koabet. Koabet, menurut Koabet sendiri, Koabet ngerasa memiliki berapa talenta? Halo, halo, sorry, kenapa? Menurut Koabet sendiri, Koabet sebenarnya dikasih sama Tuhan berapa talenta? Kalau boleh dikuantitatifkan. Kayaknya mirip-mirip sama jawaban yang lain sih. Lihat dari perjalanan dan pengalaman mungkin 3. Kenapa? Hmm, karena mungkin ngerasanya ya kalau dari aku sendiri melihat dari kerjaan misalnya kayak satu sisi juga memang ngerasa nggak terlalu banyak bervariatif talentanya gitu ya, mungkin ya hanya soal bisnis gitu ya. Terus kalau misalnya soal uh, people gitu ya, berhubungan mungkin dengan pelayanan, mungkin juga berhubungan sama bisnis gitu. Jadi lebih ke ngerasa udah ada journey-nya dan udah ada yang memang ngerasa bisa disebut sebagai talenta. Dan kalau di kuantitatif ya mungkin 3 gitu. Oke, thank you Koabet. Sekarang kembali ke Devina. Kenapa kamu melihat Abed sebagai orang yang mengembangkan talenta? Karena aku ngelihat kok Abed itu udah lebih senior, lebih dewasa secara umur juga kan, dan juga yaitu fase hidupnya udah sampai di pernikahan ya toh. Kan yang pertama mengawali nikah nggak sih? Nggak tahu deh. Pokoknya kan udah nikah, jadi pasti udah lebih berat lagi tantangan hidupnya dan udah bisa survive sampai hari ini. Itu Hmm, menurutku. lebih dalam. Maksudnya kalau kamu melihat orang itu mengembangkan talenta kan bukan hanya berbicara tentang umur, tapi tentang ada sesuatu hal yang kamu lihat dalam dirinya orang itu. Kenapa kamu bisa bilang orang itu mengembangkan talenta? Ya dari pengalaman hidupnya itu pasti kok. Karena kan Pengalaman hidup Abed seperti apa yang membuatmu merasa dia mengembangkan talentanya? iya, Iya, pengalaman hidup yang seperti apa? Yang pernah kamu dengar apa? Yang merasa Abed mengembangkan talentanya? kalau udah di pernikahan itu kan Kak pernah cerita kayak ya lebih susah ya kan untuk merawat seorang bayi kecil itu kan lebih 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 lagi tenaganya nguras tenaga segala macam. Itu sih yang aku dengar. Jadi kayak wah pasti udah lebih sulit dan ya itu bisa bertahan sampai hari ini. Oke, thank you. Tadi orang ketiga yang kutanya siapa ya? Setelah Deka sama setelah Deka sama Devina ya? Medi nggak sih? Bukan. Ayo siapa? Oh, Coba. Olip. Oh, oh iya deh. Olip. Menurutmu, Lip, siapa orang di home ini yang mengembangkan talentanya? Berarti jawaban pertama salah aku. Loh, enggak apa-apa. Ini nggak ada jawaban salah bener, Lip. Halo? Siapa? Ulang lip, nggak kedengeran?
Halo, ya siapa ya? Mm-mm. Cita, Cita. Kenapa Cita? Soalnya aku merasa dia meskipun diterpa badai angin dan Sorry, ombak. jangan jawab Cita dulu. Kita Oh, tanya Cita. Cit, menurutmu, kamu menilai dirimu, kamu dikasih berapa talenta atau mendapati berapa talenta? 5. Kenapa? Karena aku merasa aku cukup berprivilege. Jadi starting gimana ya, modalku banyak gitu loh. Aku punya akses ke pendidikan yang baik, aku punya keluarga yang suportif dan mengasihi Tuhan. Terus kayak circle pertemananku juga mendorong aku untuk maju. Aku punya kesempatan sekolah di tempat yang bagus, bekerja di BCA ya kan. Jadi itu semua adalah modal yang besar gitu. Oke, thank you Cit. Sekarang Olip, kenapa kamu merasa Cita mengembangkan talentanya? soalnya meskipun dia diterpa badai angin hujan dan ombak, dia tetap maju. Go! Gitu. Di cerita apa tentang Cita yang kamu ngerasa dia melewati angin badai di kehidupannya? Itu ngilangin uang nasabah, tetap dia go. Aduh, Oh iya iya, thank you Olip. Nah, nggak dari salah kan jawabannya? enggak ada jawaban salah Lip. Dari sini ada beberapa hal yang kita lihat ya. Mungkin tadi salah satunya Andre cukup kaget ternyata dia dilihat sama Deka sebagai orang yang mengembangkan talentanya. Hmm, mungkin Abed juga dilihat dari kacamata Devina sebagai orang yang mengembangkan talentanya. Dan alasan mengembangkan talentanya ternyata Abed bisa membagi waktu tetap dengan home, dengan ngurusin anak, dengan segala hal yang harus dia laluin di fase pernikahan. Kadang kembali tentang point of view tentang talenta ya, kita tuh merasa mungkin kita nggak punya banyak talenta karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal mungkin buat orang-orang di sekitar kita, mereka melihat kita sebagai orang yang mengembangkan talenta. Dan mengembangkan talenta itu kan bukan hanya satu siklus ya. Misal kalau di cerita tadi memang hanya satu siklus, 5 jadi 10. Tapi kenyataannya di hidup ini mengembangkan talenta itu bisa beberapa kali siklus. Dari yang awalnya kamu tuh bukan siapa-siapa, dari keluarga yang mungkin secara ekonomi kurang baik, secara fasilitas pendidikan bukan di SMP SMA favorit, mungkin secara fasilitas kuliah pun juga bukan di tempat kuliah yang favorit, bahkan saat masuk kerja pun bukan dengan kerja yang start gajinya UMR, mungkin di bawah UMR. Ataupun misalkan UMR mungkin dengan job yang tidak bertumbuh. Nah, tapi orang-orang bisa melihat kamu yang sekarang itu menjadi orang yang berprogres, menjadi orang yang bertumbuh dan mengembangkan talenta. Jadi kembali lagi, saat kita merasa diri kita itu bukan atau tidak di privilege, tidak mendapat privilege dengan talenta yang banyak, itu seringkali karena kita mencoba membandingkan kita atau fase hidup kita sekarang dengan umur, dengan pencapaian yang kita peroleh, tidak sama dengan hal-hal yang mungkin menjadi standarnya di dunia. Padahal buat orang-orang lain yang mengenal kita, mereka merasa kita ini sebenarnya mengembangkan talenta. Aku berharap di bagian pertama ini kita punya point of view yang baru, bagaimana apa yang disebut dengan talenta itu bukan lagi terkotak-kotak sesuatu yang sudah bisa menjadi pencapaian atau sesuatu yang sifatnya spesialisasi khusus, tetapi melihat talenta, mencoba mendengarkan dari orang-orang di sekitar kita. Kalau kehadiran kita itu sudah bisa memberikan inspirasi ke orang-orang sekitar kita, mungkin itu tinggal kita merubah bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri. Karena sangat penting saat kita melihat diri kita sendiri, kayak tadi Deka, melihat dirinya sendiri 10 talenta, dengan Deka yang melihat dirinya satu talenta, itu pasti akan
berbeda dari cara Deka ngomong, dari cara Deka berbaur, dari cara Deka memberikan pendapat, dari cara Deka berpikir, dari cara Deka merenung, dari cara Deka berdoa, isi doanya kepada Tuhan, itu berbeda. Jadi sangat penting bagaimana kita menilai diri kita sendiri mendapatkan berapa talenta. Mungkin kalau dikuantitatifkan, semua kita ini sama-sama mendapatkan talenta di versi kitanya masing-masing, katakanlah 1 miliar, tapi 1 miliar itu dalam bentuk yang berbeda-beda. Mungkin ada yang dalam bentuk keluarga yang harmonis, keluarga yang seru, mungkin ada dalam bentuk harta materi, mungkin ada yang dalam bentuk tubuh, maksudnya perawakan yang oke, good looking, mungkin ada dalam bentuk kesempatan, orang yang sering laki, atau dalam bentuk apapun. Bagaimana kita bisa memaknai, mensyukuri setiap talenta yang kita punya, itu bisa kita kembangkan sendiri. Kembali lagi ya, karena tadi kalau kita lihat di video tadi, comparison is thief of joy, saat kita mencoba membandingkan kita dengan standar pada umumnya, tentunya kita akan merasa diri kita tidak sebertalenta itu. Nah, sekarang kita masuk ke tahap ketiga ya. Ini ke topik yang ketiga. Bagaimana jadi orang yang mengembangkan talenta? Tadi aku mau tanya ke siapa sekarang yang ada di sini? Ivan, menurutmu dari tadi beberapa orang yang berpendapat di home ini, apa yang bisa kamu temukan jawabannya dengan mereka-mereka yang mengembangkan talenta? Maksudnya gini, tadi kan paling gampang gini, orang-orang tadi jawab talentanya lebih dari 3, menurutmu hal apa yang bisa kamu petik dari hidupnya mereka, kenapa mereka itu bisa mengembangkan talenta sehingga mereka bisa menyebut dirinya punya talenta lebih dari 3? Sebentar. Yang lebih dari 3 itu talenta ya. Cita, Deka, Abid juga 3, siapa lagi tadi? Apa yang bisa kamu Yang, lihat dari mereka? yang bisa aku lihat dari mereka sih apa? Mereka bisa menempatkan potensinya sampai ke titik yang maksimal gitu. Jadi bisa membuahkan hasil yang bisa menguntungkan kehidupan mereka gitu. Oke, thank Dan you, bisa Van. memberikan kontribusi positif buat orang-orang di sekitarnya. Itu sih. Oke. Jadi berpengaruh, berdampak ke orang-orang di sekitarnya ya. Bagaimana jadi orang yang mengembangkan talenta, mereka yang berpengaruh dan mereka yang bisa memberikan pengaruh dan dampak buat sekitarnya, itu cara orang tersebut mengembangkan talentanya. Oke. Sekarang aku mau tanya dari Kak Thomas. Bagaimana jadi orang yang mengembangkan talenta menurut Kak Thomas? Kak Thomas masih join nggak ya? Atau Cik lihat deh? Halo, halo, kenapa, Oh, kenapa? halo Kak Sorry, Thomas. sorry. Oh, Kak Thomas baru join ya? Iya, baru join. Apa Oh ya, ya. pertanyaannya? Nanti pertanyaannya Kak Thomas pertanyaan nanti aja kalau gitu. Oh ya, Cilia oke. dulu. Menurut Cilia bagaimana jadi orang yang mengembangkan talenta? Kan kalau yang aku pahami dari kalau Kevin tadi ngejelasin di awal kan artinya sebenarnya talenta itu kan kayak seluruh modal ataupun latar belakang ataupun apa ya kayak kondisi kondisi terberinya kita kan. Kalau maksudnya ya ya udah yang kita miliki saat ini include semua karakter dan sebagainya itu kan talenta. Jadi menurut aku mungkin cara mengembangkannya adalah satu perlu aware dulu. Jadi sebenarnya aku itu orang yang bagaimana supaya aku tahu eh, talentanya apa aja gitu. Jadi jangan sampai yang tadi kok Kevin bilang juga gitu, jangan sampai ternyata ada hal-hal yang tanpa kita sadari itu
talenta tapi ternyata nggak kita sadari karena kita nggak kenalin. Jadi satu mungkin dikenalin dulu, kemudian yang kedua cara mengembangkannya adalah bertanggung jawab dengan gimana ini jawabannya jawaban normatif sih, tapi maksudnya bertanggung jawab dengan seluruh keberadaan kita saat ini, baik dalam pekerjaan dan lain-lainnya, karena apapun bentuk pekerjaannya, karena kondisi dan mungkin jenis pekerjaan itu yang kita miliki dan jalani saat ini adalah talenta, jadi ya harus dijalani dengan penuh tanggung jawab gitu. As in pakai waktu dengan benar dan sebagainya. Mungkin gitu kali ya. Oke, thank you Cilia. Nah, tadi kalau dari jawabannya Ivan sama Cilia, aku mencoba me- menangkap bahwasannya ternyata yang disebut mengembangkan talenta itu kita terlihat berproses. Kita terlihat berproses. Misalnya tadi dari jawabannya Ivan, terlihat berproses kalau kita tuh ternyata memberi dampak ke lingkungan. Ternyata memberi dampak ke lingkungan aja itu dianggap buat orang, oh itu orang mengembangkan talentanya. Tadi Cilia jawab dengan awareness sama bertanggung jawab. Ternyata dengan awareness dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia punyai, apa yang ada di hadapannya dia untuk dia kerjakan, itu juga bentuk dari mengembangkan talenta. Ternyata untuk mengembangkan talenta itu jawabannya berproses, berprogres. Progres itu butuh costing ya, maksudnya pertumbuhan atau progres itu butuh costing, di mana pasti mengorbankan sesuatu. Mungkin itu waktu, kalau kita mungkin di pekerjaan atau di pelayanan atau di keluarga, kita mau lebih capek lagi, sedikit lebih capek untuk berkontribusi bantu bersih-bersih rumah, sedikit lebih capek untuk berkontribusi ngurusin anak, sedikit lebih capek untuk masih meladenin orang tua yang mungkin tantrum, sedikit lebih capek di pekerjaan untuk mau belajar hal-hal baru, sedikit lebih capek di pelayanan untuk mengerjakan yang mungkin orang lain nggak mau kerjakan. Semuanya proses yang kita alamin itu butuh costing, ada bayar harganya. Percayalah, orang-orang yang di entry level, kalau kita ngomong, entry level tuh pada umumnya baru kerja, cara ngelihat dia baru kerja itu ya dengan mungkin gaji, minimal gajinya UMR, atau tugas dan tanggung jawabnya masih masuk akal, atau mungkin buat yang pelayanan, oh entry level yang penting aku bisa ikut pengurus, atau yang penting aku bisa jadi host, atau jadi main musik, atau seperti apa. Nah, dari orang yang di entry level, orang itu bisa growth, bisa bertumbuh, mengembangkan talenta, itu butuh harga yang dibayar. Utamanya kedisiplinan, utamanya grit, ketekunan, tahan uji, itu yang membuat mereka bisa bertumbuh dan terlihat oleh sekitarnya bahwa mereka mengembangkan talentanya. Kembali lagi ya, kalau kita berbicara talenta, nggak selalu berbicara tentang uang. Mungkin kalau kita, mohon maaf nih, ngambil contoh Deka, mungkin kalau kita ngomong tentang Deka, dia mungkin secara uang bukan yang terlalu sekaya raya itu, tetapi dia bisa menilai dirinya 10 talenta. Dan aku pun melihat Deka sebagai orang yang mengembangkan talentanya. Jadi, untuk bisa mengembangkan talenta itu tidak harus dengan mungkin pencapaian duniawi yang seolah-olah sudah berhasil terachieve. Tapi dengan kamu berproses, kamu berdedikasi, bertanggung jawab melewati setiap fase hidupmu dengan progres yang kentara, itu orang-orang bisa ngelihat kalau kamu itu mengembangkan talentamu. Bagaimana kamu di pekerjaanmu kamu berprogres. Bukan hanya mengerjakan, mungkin bukan hanya mengerjakan apa yang menjadi bagianmu ya. Mungkin kerjaanmu cuma admin, tapi kamu tuh bisa belajar hal lain bukan cuma dari admin. Kamu mau mencoba dunia yang baru. Mungkin desain, mungkin marketing, mungkin sales,
Dengan kamu mencoba belajar hal baru, kamu meluangkan lebih banyak waktu, bekerja lebih capek, itu orang melihat oh, orang ini berproses, oh, orang ini mengembangkan talentanya. Padahal saat orang itu masuk di dunia kerja kerja sebagai admin, dia nggak tahu mungkin dia punya talenta ngomong, mungkin dia bisa tahu punya talenta yang ngebujuk orang, bisa punya talenta mendengarkan orang secara lebih empati sehingga orang merasa dihargai dengan adanya dia. Karena ada banyak hal-hal yang sifatnya itu lebih tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata atau tidak terlihat, yang sifatnya itu lebih bertalenta. Maksudnya gini, kalau kita belajar strata sosial untuk naik kelas, orang-orang kaya tuh punya mindset bukan sesuatu yang terlihat di depan mata, tapi mereka tuh berubah. Maksudnya mereka bisa mencapai atau stabil di posisinya mereka tuh karena mindset mereka yang berbeda, yang ditumbuhkan dari orang-orang pada umumnya. Nah, untuk bisa memahami mindset itu, mereka tuh punya hal-hal yang tidak kelihatan, bagaimana mereka bisa menghargai orang, bagaimana mereka bisa mendengarkan orang, bagaimana mereka bisa membuat orang itu jadi mengikut apa yang mereka mau. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak kelihatan itu orang mungkin nggak pernah menyadari kalau itu tuh talentanya mereka. Tetapi tetapi jika mereka itu setia melakukan di setiap prosesnya, mau di pekerjaan bisa, mau di rumah bisa, kamu sebagai anak, kamu sebagai pasangan, pacar dari pasanganmu, kamu sebagai pengurus dari pelayananmu, itu semua kalau kamu kerjakan dengan ekstra, itu orang akan melihat kamu bertumbuh. Nah, selanjutnya, setelah kita ngomong bertumbuh, kita akan memasuki fase yang baru atau menghadapi kenyataan di mana ternyata pertumbuhan kita itu tidak selamanya menyenangkan. Bisa capek. Kamu sudah bekerja lebih keras untuk mungkin perusahaanmu, walaupun kamu juga mendapatkan ilmu, karena bekerja itu kan gini ya, bekerja itu kan bukan masalah serajin apa kamu bekerja, tetapi seefektif apa kamu bekerja. Untuk bekerja efektif, kamu perlu menemukan pola. Dengan kamu bisa menemukan pola, kamu bisa membuat pekerjaanmu jadi lebih efektif. Yang pada umumnya orang bekerja 3 jam, bisa mungkin kamu selesaikan dalam waktu 1 jam. Kalau kamu ketemu polanya, kalau kamu mengerjakan sesuatu tanpa menemukan polanya, kamu tetap akan mengerjakan hal itu dalam waktu 3 jam. Nah, semakin kamu menemukan pola, semakin kamu efektif, semakin perusahaanmu atau tempatmu bekerja menjadi semakin profitable, kenyataannya tidak semua itu mendapatkan balasan yang setimpal. Ada yang semakin dimanfaatkan. Oh, orang ini suka belajar hal baru nih, semua kerjaan kasih ke dia. Ada. Oh, orang ini di pelayanan setotalitas itu. Ternyata dia merasakan, oh, di pelayanan ini ternyata orang-orang punya visi ya, punya kepentingan ya. Yang namanya gereja itu ternyata nggak sesuci itu, nggak sebertumbuh itu ya. Ternyata semakin di dalam gereja malah semakin banyak drama ya. Terus atau mungkin kalau kita ngomong tentang doktrin firman Allah, semakin kita coba baca Alkitab kok semakin banyak paradoks yang kita temuin ya. Semakin kita pelajari doktrin kok malah isinya perpecahan ya. Semua berpecah karena masing-masing punya doktrin yang berbeda. Memang menghadapi kenyataan ini akan membuat kita berada pada persimpangan jalan. Orang-orang sedihnya memang tidak bisa dipungkiri. Mereka-mereka yang berhenti di tahapan menghadapi kenyataan itu, mereka akan menjadi orang yang sinis atau cynical. Ini salah satu eh, quote, bukan quote, maksudnya orang GSKI dulu pengurus dan cukup aktif, tapi nggak pastinya nggak aku munculin fotonya sih biar orang nggak tahu. Tapi dia ngomong nggak gini di salah satu di tweets dia ngetik. Dahulu sangat terobsesi dengan panggilan jadi pendeta, fokus nggak pernah nyerah sama tantangan toksik sampai akhirnya tercapai. Tapi di satu titik kejadian, tiba-tiba semua hasrat, kebanggaan, keinginan melayani luntur karena melihat dapur para pendeta seperti apa. Bahkan sudah tidak lagi ingin jadi Protestan. Jadi saya layak disebut apa? Nah, sedihnya buat orang-orang yang sudah bertumbuh loh, dia sudah bertumbuh dan dia juga mendapatkan, mungkin dalam tanda kutip kalau kita melihatnya, mendapatkan posisi dalam sebuah kepengurusan di mana orang-orang melihat dia harusnya
mengembangkan talentanya nih, berproses nih, maksudnya berprogres. Tapi ternyata dalam fasenya itu menghadapi kenyataan hidup di dunia yang tidak adil, hidup di dunia memang nggak pernah adil sih. Dia merasa kecewa dan memilih untuk berhenti bertumbuh, memilih untuk kembali ke, dah aku mencari posisi yang lain aja, atau mencari posisi yang lebih aman aja, tidak mau semakin terjun dalam yang menurut dia permasalahan gereja, menurut dia. Padahal kita bisa mempunyai sudut pandang yang berbeda. Kalau kita berhasil menghadapi kenyataan, harus harus menghadapi kenyataan ya, maksudnya harus menghadapi kenyataan pahitnya hidup, dan kita berhasil melewati itu dengan perjalanan yang panjang, itu kita bisa menemukan legasi. Legasi itu gini, kalau dalam pekerjaan ya, kamu tuh bisa punya semangat untuk mementor orang. Kamu bisa punya semangat untuk bukan mendapatkan medali, bukan mendapatkan penghargaan, tapi kamu bisa membuat orang-orang yang di bawahmu tuh bertumbuh. Kamu bisa mewariskan sebuah sistem kerja yang lebih efektif. Nah, masalahnya untuk bisa punya perasaan ini itu bukan hal yang sederhana, karena gini, aku mengenal di tempat kerjaku, dia kerjanya bagus, efektif, dia menemukan sebuah pola, tapi dia nggak pernah mau share polanya itu. Karena kalau dia share polanya itu, semua orang bekerja jadi efektif, dia jadi nggak kelihatan unggul, atau dia jadi nggak bisa lebih santai, karena semua orang jadi efektif. Nah, itu pemahaman yang ya tadi mungkin dia berproses, karena dia pasti menemukan pola kerja efektif, dia pasti berproses, dia mesti ada di growth level, tapi dia belum bisa memaknai hidup sampai di tahapan yang lebih jauh dari itu, lebih dalam dari itu, legacy. Karena untuk bisa menjadi orang yang mau memberikan legacy itu, kamu tuh harus menemukan jalanmu sendiri, alasanmu sendiri di balik makna pekerjaanmu. Aku cukup terinspirasi di BCA, bagaimana orang-orang di BCA itu orang-orang yang mungkin terlatih, mungkin karena culture-nya juga ya, untuk bisa memberikan semangat, dorongan, walaupun ujung-ujungnya mungkin ke perusahaannya, tapi bukan semata-mata perusahaan. Mereka tuh mengenal personnya secara lebih personal. Itu yang bisa juga membuat mereka bekerja secara lebih totalitas, walaupun sebenarnya mereka nggak mau bekerja secara setotalitas itu. Ya mungkin kita bisa melihat contohnya di Cita, atau mungkin di sapam-sapam BCA lah. Kan nggak serta-merta kamu digaji besar lalu kamu bisa berperilaku ramah kan. Itu ada sesuatu hal yang lebih personal yang membuat mereka bisa mau bekerja, membangun habit yang seperti itu. Itu kalau dalam hal pekerjaan, dunia kerja. Atau dalam hal pelayanan. Tadi orang yang sudah masuk di struktur kepengurusan gereja lebih dalam, mengetahui segala konflik yang terjadi di gereja, tapi dia bisa sampai di tahapan seperti ini. Tahapan legasi dalam pelayanan itu gini. Di pelayanan tuh kamu dianggap gak dianggap, kamu tetap berkontribusi. Bukan karena kamu dikasih jabatan tertentu ya, misal ketua youth, ketua RWC, atau mungkin jabatan ketua multimedia, kamu berpelayanan. Tapi saat jabatanmu itu dilepas, kamu tetap berpelayanan di tempatmu itu. Misal dari ketua multimedia dilepas, kamu tetap menjadi multimedia hanya sebagai anggota. Atau ketika kamu bukan ketua RWC lagi, kamu tetap datang ke sana sebagai orang yang mensupport mendengarkan itu. Atau kamu ke ketua, kalau di GSKI kita nggak ada pemuda ya, ya RWC itu ya. Atau kalau misalnya ada keempat dewasa muda, kamu ketuanya dewasa muda, tapi kamu sudah nggak jadi ketua di sana, kamu tetap datang sebagai jemaat. Itu bisa di tahapan yang kamu tuh ke gereja bukan untuk mendapatkan pengakuan, tapi untuk bisa berbagi. Bukan semata-mata dengar firman ya. Kalau dengar firman kamu bisa memilih, oh kalau aku sudah nggak jadi ketua RWC atau ketua pemuda, aku akan datang di ibadah umum aja. Bisa. Semua orang rata-rata mungkin memilih itu. Tapi terlepas dari itu, kamu tetap hadir di situ memberikan support apa yang bisa kamu berikan, sekalipun kamu tuh nggak dianggap. Kamu tidak memaksakan ide-idemu tuh
apabila kamu punya ide bagus, orang harus tahu kalau ide itu muncul dari kamu. Kamu membantu orang-orang bisa membuat mereka menemukan idemu supaya nggak terkesan harus kamu yang menampilkan idenya. Apa ya? eh Semangat apa ya? Kerinduanmu untuk bisa berbagi lebih lagi, dipandang nggak dipandang, itu suatu keharuman bagi mereka, suatu sentuhan sendiri saat nanti mereka bisa menceritakan itu pada saat hari terakhir. Pada saat mungkin malaikat atau saat mungkin mereka dikasih kesempatan ngobrol dengan Tuhan, mereka bisa menceritakan dengan senyum semua yang mereka korbankan tanpa mereka mencari pengakuan dari itu. Nah, orang-orang seperti ini yang aku merasa ada di tahapan legacy. Kelegowoannya, ke helikopter view-annya, dia tidak menjudge orang, dia tidak membuang orang, dia tidak membunuh karakter orang, dia tetap bisa mengasihi mereka, mengajak mereka kumpul, ngobrol, walaupun berbeda pendapat, walaupun berbeda point of view. Atau mungkin buat orang-orang yang dalam tahapan mendengarkan doktrin lebih dalam ya, tahapan legasi itu dia menyadari mungkin kalau doktrin itu memang doktrin itu memisahkan, tetapi kasih itu menyatukan. Dia memahami itu sampai ke kedalaman yang terakhir. Maksudnya gini, kalau kita hanya memahami kata-kata doktrin memisahkan kasih menyatukan secara dangkal, kita nggak melatih diri kita untuk tetap belajar menggali Alkitab. Mungkin kita hanya cukup, yaudah ngapain aku belajar doktrin dalam-dalam, yang penting punya kasih. Padahal enggak, untuk orang yang ada di tahapan legasi, mereka tuh tahu doktrin itu tidak menyatukan. Yang menyatukan itu kasih. Tapi mereka tetap punya kerinduan untuk menggali firman itu lebih dalam. Bukan untuk memperdebatkan firman itu dengan orang lain, tetapi untuk pribadinya mereka sendiri, bagaimana nanti mereka bisa memahami dan mengenal Tuhan yang mereka sembah. Mereka mendalami doktrin bukan untuk bersanding diskusi atau bersanding debat dengan orang lain, bukan untuk mempertontonkan sebanyak apa doktrin yang sudah mereka baca, dalami, dan pelajarin, tetapi untuk membuat mereka mengenal ke dalam dirinya mereka sendiri sebenarnya siapa Tuhan yang mereka sembah. Ciri orang yang legacy itu, aku nggak bisa menentukan khusus ya orang-orang yang legacy ya, tapi rata-rata buat aku pribadi menilai orang itu sudah ada di tahapan seperti itu orang-orang yang tidak reaktif, mereka yang tidak mudah iri dengan pencapaian orang. Maksudnya mereka mereka happy kalau orang di sekitarnya mereka itu bisa mendapatkan lebih dari yang mereka dapatkan, karena hidupnya mereka sudah bukan mengejar sesuatu untuk pencapaian di dunia. Mereka tahu kalau hidup itu selama asalkan ada makanan pakaian cukup. Mereka itu bisa baik yang kita ngerasa orang ini tuh baik. Nah, orang-orang kayak gitu tuh yang untuk bisa menjadi di posisi mereka itu ada jalan panjang yang hanya bisa kita temuin sendiri. Mungkin kalau mereka menceritakan jalannya, belum tentu itu jalannya cocok dengan kita. Tapi aku berharap, aku percaya Tuhan mau kita bertumbuh mengembangkan talenta bukan hanya di tahap growth level, bukan hanya di tahap kita bisa merasakan pertumbuhan. Oh, kita ini relasinya semakin luas, uang kita semakin bertambah, tabungan kita semakin banyak, pekerjaan kita semakin stabil. Tapi di tahapan yang lebih dalam, lebih deep dari itu. Mungkin ini kata-kata penutup untuk sharing kali ini. Kerajaan Allah itu tidak dibangun oleh orang yang cari aman. Mungkin kita ngelihat ini banget di Pak Eras ya. Saat Pak Eras benar-benar memaksakan semua resource-nya ke Oikumene. Dengan kondisi yang dia mungkin sendiri nggak tahu kepastiannya Oikumene itu, maksudnya kepastian kestabilan gerejanya itu akan selama apa. Dia berani meng-all-out-kan itu. Mungkin akan ada banyak orang yang waktu itu menyarankan Pak Eras, udah daripada gerejanya sewa di MAG yang harus bayar terus, bikin bangunan gereja sendiri aja, minimal menstabilkan lah. Tapi Pak Eras enggak, dia berani untuk melakukan hal-hal yang tidak cari aman. Dia berani menginvestasikan, bahasa
investasi ya. Maksudnya menginvestasikan uang-uang yang dititipkan kepada dia untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Kembali lagi ya, aku melihat orang-orang seperti itu bukan orang-orang yang gagal. Walaupun mungkin di kondisi sekarang Kak Eras itu lagi mendapati proses ke- di dalam fase hidupnya ya dengan apa yang dialami sekarang. Tapi kehidupannya itu tetap memberikan warna di hidupku bahwa kerajaan Allah itu tidak dibangun oleh orang yang cari aman. Kamu bisa loh saat kamu sudah stabil keuangannya, kamu menikah dengan orang yang tepat, kamu memilih untuk cari aman aja. Dah gereja ya seminggu sekali. Yang penting ke orang tua hormat, tidak melanggar hukum Taurat dan lain sebagainya. Tapi ya tapi pilihan sih, itu kan memang pilihan ya. Apakah kamu mau hidup sampai hanya di batas itu atau kamu ingin menggali lebih dalam lagi makna hidupmu itu apa? Kamu bisa mengembangkan, kamu sudah nggak berpikir tentang talenta itu sesuatu yang sifatnya tu- wujud ya, kelihatan atau skill spesialisasi tertentu ya. Tapi kamu bisa benar-benar melatih lagi hidupmu, mencari kedalaman makna di hidupmu untuk apa yang bisa aku kerjakan, apa yang bisa aku bagikan supaya orang-orang di sekitarku itu bisa ngelihat, ngerasain. Atau minimal jelek-jeleknya ya, kamu coba hiduplah, dampingilah satu dua orang di sekitarmu selama fase-fase 1 tahun 2 tahun hidupnya itu supaya dia melihat oh ternyata ada ya orang yang hidupnya kayak gini ya kayak gitu sih tapi ya kurang lebih quote terakhir itu sih kerajaan Allah tidak dibangun oleh orang yang cari aman ya berharapnya buat orang-orang yang ada di sini semua bisa memaknai ini secara lebih dalam lebih personal bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar yang dia mungkin berharap kita bisa ambil bagian dari rencananya. Jadi jangan sampai kita merasa atau terjebak dalam pola pikir kalau kita tidak punya talenta dan lain sebagainya. Kembali lagi ya, aku melihat Dika itu sebagai orang yang luar biasa dengan segala keterbatasannya itu, dia bisa bertumbuh pede dengan dirinya sendiri, dengan keterbatasan yang ada loh. Kalau kita selalu bandingkan Deka dengan hal-hal yang standar dunia, mungkin akan tidak jadi menonjol. Tetapi karena aku cukup lama menemani prosesnya Deka, melihat bagaimana dia bertumbuh, itu orang yang berani melangkah, berani berprogres. Aku berharap aja Deka bisa menemukan legasinya dia, kedalaman makna hidupnya dia, untuk bisa berkontribusi hidup demi rencana pekerjaan Tuhan yang memang mungkin Tuhan siapkan buat hidupnya Deka. Oke, mungkin itu saja sharingnya. Terus aku serahkan ke Ola.